Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Hari ini kita memperingati Santo Irenaeus, seorang uskup dan martir. Santo ini memiliki kekhasan permenungan dan ungkapan yang unik. Santo Irenaeus pernah mengatakan demikian, "Aku tidak menuliskan sabda Allah itu di atas sebuah kertas, melainkan aku menuliskannya di dalam hatiku dan merenungkannya." Kata-kata ini menjadi bukti bahwa Santo Irenaeus ingin sungguh-sungguh selalu bersama dengan Tuhan, dengan menuliskan sabda Tuhan itu di dalam hatinya sendiri. Dengan semangat ini, Santo Irenaeus hadir sebagai seorang uskup yang sungguh menjaga umatnya dan memberikan seluruh dirinya untuk melayani umatnya dan untuk melayani Allah. Hingga dia rela wafat sebagai martir. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita tentang cara yang harus kita miliki untuk menghadapi masalah, gelombang kehidupan, dan beban hidup. Tentu, kita masing-masing memiliki beban-beban hidup yang kemudian membuat kita takut atau khawatir. Inilah yang dialami para murid yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Ketika para murid dan Yesus sedang berlayar di danau, mereka dihempas oleh ombak yang besar. Para murid sangat ketakutan menghadapi situasi itu. Oleh karena itu, mereka berteriak-teriak dan meminta tolong kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, inilah salah satu cara yang harus kita miliki untuk menghadapi masalah, gelombang, atau beban hidup, yakni seperti para murid dengan rendah hati memohon dan meminta tolong kepada Yesus. Namun kiranya tidak hanya memohon atau meminta tolong semata tanpa sikap batin yang jelas. Yesus menegaskan, ketika kita memohon dan meminta tolong kepada Yesus, kita harus memiliki sikap batin yang sungguh. Hal ini bisa kita renungkan dan kita dalami dari jawaban Yesus kepada permintaan tolong para murid itu. Saat itu Yesus bangun dan berkata kepada para murid, "Wahai kalian orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Yesus tidak mengatakan, "Wahai orang-orang yang tidak percaya," bukan tidak percaya, melainkan yang kurang percaya. Itu berarti bahwa para murid memiliki kepercayaan kepada Yesus, namun tidak sungguh-sungguh, kurang percaya. Nah, dengan ini kita bisa merenungkan bahwa ketika kita memohon atau meminta tolong kepada Yesus, sikap hati atau batin yang harus kita miliki adalah sikap hati dan sikap batin yang sungguh-sungguh. Ketika kita meminta tolong, maka kita juga harus sungguh sadar kepada siapa kita harus meminta tolong, yakni kepada Yesus. Dan permintaan tolong itu juga harus disertai dengan kepercayaan bahwa Yesus sanggup mengabulkan dan melakukan segala permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, maka bisa kita renungkan hidup kita selama ini, serta permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, namun mungkin belum juga kita alami jawaban-jawabannya. Dengan mendengarkan kisah ini dan juga penegasan Yesus ini, maka kita bisa merenungkan secara sederhana bahwa permohonan-permohonan kita selama ini belum terkabul dan belum kita peroleh karena hati kita belum sungguh-sungguh memohonkannya kepada Yesus, dan kita juga ketika memohonkan kurang percaya
kepada kuasa dan kemampuan Yesus untuk mengabulkannya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita bawa segala harapan, permohonan-permohonan kita ke hadapan Yesus dan menyampaikannya dengan sikap batin dan hati yang benar, yakni sungguh-sungguh dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya untuk kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.